Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kuliah pekan kelima, teknik audit dan kontrol sistem informasi. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini mengenai prosedur atau program audit. Yang akan kita berbicarakan pada kesempatan ini tentang penyusunan program audit pada kuliah ini. Di sini kita memiliki sejumlah agenda. Yang pertama key drivers, tujuan dan objektif dari audit. Atau misalnya ini pada high levelnya ya. Kemudian yang kedua outline sistem hardware dan software, karena ini terkait dengan audit teknologi dan sistem informasi. Berikutnya adalah outline objektif detail audit. Yang keempat outline lingkup dan pendekatan audit. Kemudian outline lingkup peran auditor sistem informasi. Dan kita lihat beberapa area-area yang kritis yang perlu diuji berdasarkan tingkat risiko yang tertinggi. Nah, kemudian juga perencanaan berikutnya tentu saja mengenai kebutuhan sumber daya. Sumber daya di sini beragam, sumber daya manusia, sumber daya waktu, sumber daya dana, dan sebagainya. Perlengkapan yang lainnya juga ya. Yang pertama kita lihat key drivers. Pemicu kunci mengapa audit itu dilakukan, dan juga tujuan dan objektif dari audit. Tentu di sini kita lihat secara garis besarnya. Nah, kita bercontoh di sini key drivers berupa kebutuhan kepatuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi. Itu yang menjadi kunci utama mengapa harus dilakukan audit misalnya. Kemudian nanti harus dilihat juga mengenai visi dari penyelenggaraan atau tata kelola teknologi informasi dalam mewujudkan kota yang maju dan berbudaya. Ini visi pengelolaan tata kelola dari kota itu sendiri. Nah, di dalamnya nanti ada tata kelola teknologi informasi. Kemudian misinya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis ya, yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-publik. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi. Ini yang harus jadi sasaran kita, sejauh mana penyelenggaraan itu cocok sesuai dengan arahan dari misi ini. Itu bagian dari key driver, tentu kita lihat dari garis besarnya, dari visi dan misinya. Berikutnya kita lihat outline sistem hardware dan software-nya. Nah, setelah melihat tadi garis besarnya dari key driver, kemudian visi misi penyelenggaraan kota itu katakanlah, dan di dalamnya tentu ada keterlibatan teknologi informasi, maka yang perlu kita di sini identifikasi itu adalah hardware dan software yang digunakan, karena arah kita adalah melihat, mengaudit penyelenggaraan sistem informasi yang tentu saja di dalamnya ada teknologi informasi. Misalnya di sini kita lihat pemerintah kota menerapkan konsep electronic government. Dan saat ini memiliki 50 aplikasi yang dipakai baik internal maupun untuk kepentingan luas publik. Di sini kita lihat di penyelenggaraan kota yang didukung oleh 50 aplikasi. Kemudian kita di sini harus identifikasi, harus dikenali hardware-nya itu mulai dari server yang digunakan, ada berapa, di mana saja letaknya, kemudian juga nanti personal komputernya sebagai workstation-nya gitu ya. Switch di sini yang digunakan ada berapa banyak, router, bisa juga ada bridge nanti, ada hub, dan juga berbagai kelengkapan yang lainnya yang itu merupakan bagian dari hardware.
perlengkapan hardware dalam pengertian perangkat keras bagi alat untuk melakukan pengolahan data maupun sebagai alat untuk mentransmisikan data. Kemudian di sini kita lihat dari inventaris software yang dimiliki katakanlah oleh penyelenggara kota tadi. Ada beberapa, tadi katakan ada 50. Nah, misalnya kita identifikasi di sini aplikasi PESDUK, di sini pesan singkat penduduk, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, SIPKD, dan seterusnya. Ini sejumlah aplikasi yang perlu menjadi sorotan bagaimana semua aplikasi ini mendukung tadi misi dari wali kota yang mengemban amanah dalam memimpin kotanya itu atau tidak. Ini aplikasi-aplikasi ini harus diaudit, harus dilihat keselarasan, kesesuaian dengan misi dari penyelenggaraan kota tadi. Ini yang harus diidentifikasi. Kemudian kita juga lihat outline objektif detail audit. Tentu saja di sini audit dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan. Atau katakanlah dalam kesempatan ini, gitu ya, sebagai contoh untuk kita, bahwa sasaran audit yang akan dilakukan untuk contoh konkret membuat program audit itu sasarannya untuk menilai, melakukan assessment terhadap tingkat kematangannya atau maturity level yang bisa diukur melalui kegiatan audit ini dengan sejumlah standar, dan dalam kesempatan ini yang akan digunakan itu standarnya COVID 4.1, katakan begitu. Bisa juga nanti dengan standar-standar yang lain. Ini adalah objektif audit yang akan dilakukan. Kemudian kita lihat dari sisi lingkup dan pendekatan audit yang akan dilakukan di sini. Katakanlah lingkup audit yang akan dilakukan oleh tim itu nanti terkait dengan aplikasi akan diuji, karena tadi perlu diuji kematangannya atau level tingkat kematangannya untuk masing-masing aplikasi. Kemudian keberadaan infrastruktur teknologi informasi di sini seperti yang tergabung dalam perangkat-perangkat keras tadi atau hardware. Kemudian juga sebetulnya ada nanti suprastrukturnya. Kalau itu adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan. Tapi untuk sementara ini kita tidak melihatnya. Katakanlah cukup sampai infrastrukturnya. Nah, kita paling melihat nanti sebagai bagian yang perlu diaudit juga adalah organisasi dan tata kelola teknologi informasinya. Artinya bagaimana penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi itu sudahkah mengacu kepada acuan di sini COVID-41 atau tidak, itu adalah sebagai bagian dari melengkapi audit terhadap infrastruktur. Jadi lebih lengkap di sini karena dilihat juga organisasi dan juga manajemen terhadap penyelenggaraan teknologi informasi. Yang dijadikan acuan adalah COVID 4.1 untuk general control. COVID 41 itu memiliki 34 objektif sebetulnya. Atau di sini diistilahkan 34 proses. COVID 5 nanti ada 37, sedangkan COVID 2019 ada 40. Lebih lengkap lagi. Katakanlah kita di sini misalnya karena ini yang paling terkenal dahulu untuk acuan audit itu COVID 4.1 ya. Karena memang ini dilahirkan, dirilis dalam rangka menggiatkan audit di arena atau di bidang teknologi informasi COVID-19 ini. Sehingga itu yang paling banyak digunakan sampai saat ini. Berikutnya kita lihat outline lingkup peran auditor sistem informasi. Nah, tentu saja nanti yang akan disasar pada audit yang akan dilakukan kita kali ini sebagai contoh untuk melihat bagaimana cara membangun prosedur atau program audit itu dalam rangka menilai level kematangan penerapan sistem aplikasi dengan di sini 6 atribut ya dari seluruh proses COVID.
Atribut yang dimaksud itu dilihat dari bagaimana yang pertama plan, policy, sama prosedur. Tingkat kematangan pada saat perencanaan, kebijakan yang dibangun, dan prosedur yang disiapkan untuk penerapan sistem aplikasi tadi. Kemudian dilihat juga dari sisi responsibility, siapa saja yang bertanggung jawab, dan bagaimana itu pertanggungjawaban itu akuntabel atau tidak. Gitu ya. Kemudian ada goal setting dan juga measurement. Ini sasaran-sasaran atau atribut di sini diistilahkan yang akan diaudit. Goal setting, tentu di situ ada target, sudah di-set. Kemudian bagaimana cara pengukurannya kalau ada gap antara kenyataan di lapangan dengan ukuran yang sesungguhnya ditargetkan, itu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian juga nanti akan dilihat skill dan expertise, keahlian dari orang-orang yang sehari-hari menggawangi pelaksanaan proses bisnis tersebut. Atau di dalamnya ada risiko dan juga kontrol untuk mengendalikan risiko tadi. Dilihat juga dari sisi awareness sama communication. Bagaimana kesadaran terhadap penyelenggaraan tata kelola yang baik dan benar. Dan katakanlah di sini tentu harus ada acuan yang digunakan COVID 4.1. Tools dan automation-nya bagaimana juga itu akan dilihat kelengkapan dari peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan proses-proses bisnis terkait dengan pengelolaan teknologi informasi. Kemudian juga dilihat di sini area-area yang kritis. Nah, tentu sebagaimana disampaikan sebelumnya, yang menjadi acuan adalah risiko di sini ya. Artinya kita harus memiliki peta risiko. Berdasarkan peta risiko itulah kita akan mengetahui mana area-area yang perlu diaudit. Nah, tidak perlu semuanya diaudit. Sebagaimana Anda ketahui bahwa audit itu sampling dasarnya itu. Atau konteksnya itu mesti sampling, bukan sensus, bukan semuanya diaudit, tetapi beberapa hal saja, beberapa bagian saja dengan kriteria di sini adalah yang memiliki risiko tinggi. Maka perlu punya peta risiko. Nah, di sini ada keterangan yang merah itu sangat tinggi, kemudian yang ungu di sini high, tinggi, yang kuning medium, dan yang hijau adalah low. Maka dengan hal seperti ini berdasarkan dua parameter risiko, ada probabilitas dan juga dampaknya. Itu dilebelin, ada levelnya di sini, katakanlah untuk level probabilitas itu dikasih nilai 0 sampai 5. Artinya kalau 0 itu tentu saja nilai kejadian atau probabilitas atau likelihood-nya itu kecil, paling kecil. Dan selanjutnya sampai 5. Jadi itu kejadian di sini lebih banyak lagi. Demikian juga di sini dikasih dampak itu menggunakan satuan persentase. Nah, ini katakanlah contohnya pakai persentase. Tapi dalam kesempatan lain bisa saja menggunakan besaran mata uang, katakanlah dalam rupiah. Kalau satu berapa nilainya, kalau dua berapa nilainya, sampai yang tertinggi, katakanlah itu di atas sekian miliar. Kalau di sini dampaknya itu adalah di atas 50%, maka itu dikatakan dampak tinggi. Kalau untuk likelihood atau untuk probabilitas, kalau di atas 10 kejadian, artinya dalam satu periode melewati 10 kali terjadi, maka itu dikatakan probabilitasnya paling tinggi. Kemudian di sini, dari hasil risk assessment, diperoleh beberapa, katakanlah di sini proses-proses bisnisnya terkait dengan ini ada 6 ya proses bisnis atau objektifnya di sini yang harus diaudit karena risikonya tinggi. Yang pertama adalah PO2, Define the Information Architecture. Kemudian manage IT human resources. Ini area-area yang memiliki risiko tinggi dan harus dilihat kontrolnya. Identify automated solution, AI1, AI7, install and accredit solution and changes. Kemudian DS4, ensure, DS5 di sini ya, ensure system security. Dan DS9, manage the configuration.
Katakanlah begitu, sudah dilakukan identifikasi berbasiskan risiko, ini yang area yang harus diaudit karena kritis, memiliki risiko very high katakanlah atau high. Yang perlu diperhatikan juga nanti di sini adalah kita harus menyiapkan sumber daya. Di sini terkait dengan sumber daya manusianya, yaitu para auditornya sendiri. Tentu saja nanti audit itu, kegiatan audit itu harus terstruktur dengan pengertian harus ada yang memimpin. Maka biasanya itu dikatakan ketua tim. Sebagai ketua tim, nah nanti ketua tim itu yang turun ke lapangan, memimpin para auditor. Nanti di kantor auditornya sendiri itu harus ada pengawas dan ada penanggung jawab. Nah, katakanlah di sini untuk kegiatan di lapangan harus ada ketua tim di sini yang memimpin para auditor. Kemudian juga ada auditor yang di sini memiliki keahlian yang memadai, ya, memiliki pengetahuan dan keahlian dalam manajemen teknologi informasi. Kemudian juga nanti ada auditor lain lagi di sini yang memiliki keahlian dalam istilahnya di sini penetration testing. Ya. Artinya bagaimana untuk bisa melakukan pengujian pada saat melakukan audit, karena ini butuh pendekatan-pendekatan yang baik sekali dengan para auditi, maka dibutuhkan orang yang komunikasinya bagus, bisa memberikan penjelasan sebaik-baiknya kepada auditi, sehingga pada saat melakukan pengujian itu tidak mengalami kesulitan. Atau kesulitan yang diperoleh itu sedikit-sedikitnya begitu. Maka perlu juga pada saat melakukan audit itu ada orang-orang yang bisa melakukan komunikasi, terutama di tingkat pelaksana di sini ya. Karena audit itu nanti akan menguji secara teknis data-data yang ada di mereka yang menguasai atau yang menjalankan aktivitas proses bisnis, termasuk kontrol, termasuk monitoring risiko di dalamnya. Maka perlu ada pendekatan yang sebaik-baiknya supaya lancar urusan. Yang menjadi bagian dari sumber daya juga itu adalah sisi waktu. Itu nanti dengan lingkup audit yang sudah ditentukan berdasarkan tadi ya. Katakan tadi ada 6 bisnis proses besar itu ada di COVID, objektif. Nah, di dalam itu nanti beragam proses itu yang harus didetilkan lagi. Nah, berdasarkan itu maka bisa ditentukan berapa lama itu audit harus dilakukan. Katakanlah di sini setelah dilakukan timbangan, penimbangan, diskusi baik sesama internal auditor maupun juga dengan para auditi, karena perlu ada audit pendahuluan, perlu ada survei pendahuluan, katakanlah dihasilkan waktu 90 hari kerja. Ini tentu dari awal sampai akhir, sampai laporan keluar. Cukup waktu yang cukup lama ini ya. 90 hari kerja artinya 3 bulan. Mestinya dari awal sampai selesai laporan keluar itu 90 hari kerja disiapkan dan sudah bisa dilaporkan. Itu saya kira yang bisa kita diskusikan. Tentu itu adalah salah satu contoh untuk pelaksanaan audit atau membuat perencanaan audit yang dasarnya dari sejumlah identifikasi terhadap permasalahan, termasuk lingkup audit, kemudian dilihat dari sisi risikonya, berdasarkan risiko akan dinilai mana yang memiliki risk yang tinggi-tinggi, maka dari situ didapatkan proses bisnisnya, kemudian dari proses bisnis itu nanti dilakukan breakdown lagi ya, diperkecil lagi persoalan itu, nanti akan dilihat mana yang paling kritis, yang harus didahulukan, dan dibuat dari situ program auditnya. Artinya program audit itu langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh seorang auditor manakala sudah ada di lapangan. Sampai nanti bisa membuat laporan, dan tentu saja sebelum itu juga harus dijelaskan juga
kertas-kertas kerja yang bisa digunakan selama audit. Itu adalah kegiatan membuat prosedur audit atau istilah lain program audit. Baik, untuk pengayaan materi kita tonton video berikut ini ya. Kemudian, audit TI memiliki cycle atau proses tahapan. Yang pertama yaitu planning, kedua adalah audit, dan yang ketiga adalah action. Di dalam planning terdapat beberapa bagian atau tahapan seperti memilih topik apa yang akan diaudit. Kemudian yang kedua adalah memastikan atau menyetujui standar atau best practice yang telah disetujui oleh perusahaan atau yang telah dipakai oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan audit program, di mana di dalamnya terdapat audit plan dan termasuk audit metodologi. Kemudian masuk ke tahapan audit, ada tahapan pilot and data collection, di mana auditor akan mengumpulkan data-data yang akan diaudit yang diperoleh dari organisasi tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah analisis dan data reporting dari data collection tadi. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya yaitu action, di mana di dalamnya ada tahapan yang pertama ada make recommendation atau membuat rekomendasi apa sih pentingnya audit yang bisa dirasakan oleh manajemen perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada implement change atau bagaimana cara pemberian kontrol-kontrol terhadap perubahan yang ada. Kemudian yang kedelapan adalah pemberlakuan re-audit, di mana re-audit ini bisa dilakukan setelah 5 tahun proses audit berlangsung. Sebagai catatan, jika rekomendasinya tidak dilaksanakan, pasti akan terlihat di tahapan sebelumnya. Kemudian, catatan yang kedua, dalam setiap langkah audit harus memperhatikan perangkat audit. Jadi, siapapun yang mengaudit, maka senjata auditnya pasti sama. Dan yang ketiga adalah, jika ingin membuat program audit, harus membuat perangkat audit dan tergantung objek yang akan diaudit. Audit TI sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah general dan spesial. General yaitu merupakan pemeriksaan secara menyeluruh atas penata kelolaan dan kinerja TI perusahaan. Kemudian yang spesial yaitu pemeriksaan terbatas sesuai permintaan. Jadi tergantung dari perusahaan ingin melakukan audit secara menyeluruh atau hanya sebagian yang spesifik terhadap satu bidang saja. Lanjut masuk ke audit charter. Audit charter yaitu sebuah dokumen tertulis resmi yang mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab internal dan atau external auditing office yang digunakan selama proses audit. Fungsi dari audit charter sendiri menetapkan bagian internal dan atau eksternal, posisi audit office dalam organisasi, wewenang akses ke semua kegiatan yang relevan dengan kinerja organisasi, dan mendefinisikan lingkup pekerjaan. Untuk konten dari audit charter sendiri, ada beberapa bagian yang harus diisi, yaitu harus ada tujuan, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, keterbatasan, dan persetujuan yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti auditor dan auditi. Auditor di sini adalah orang yang melakukan audit, dan sedangkan auditi adalah orang yang diaudit. Nah, ini merupakan contoh dari audit charter. Setelah membuat audit charter, kita harus membuat audit TI plan, di mana cakupan audit TI yang memenuhi tujuan audit, mematuhi hukuman yang berlaku, dan standar audit profesional atau audit charter. Kemudian, di dalam audit TI plan juga melakukan pendekatan audit berbasis risiko. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang diperlakukan dengan manajemen proyek yang baik. Jadi, sebelum kita melakukan audit, harus benar-benar mempersiapkan senjata audit dan segala konten yang dibutuhkan. Di dalam proses audit TI, terdapat identifikasi risiko dan kontrol, di mana identifikasi risiko dan kontrol merupakan penetapan risiko yang terjadi di lingkup audit dengan menganalisis kontrol internal dan kontrol TI yang ada.
kontrol internal seperti prosedur, praktek, dan struktur organisasi yang diimplementasikan untuk mengurangi risiko, contohnya absen karyawan. Sedangkan kontrol TI yaitu kontrol internal yang spesifik di mana berhubungan dengan proses TI. Contohnya adalah tata kelola yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kemudian ada jenis risiko yang dapat diaudit terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada inherent risk atau potensi kesalahan yang melekat karena ketiadaan kontrol internal. Contohnya tidak adanya absensi akan menyebabkan banyak mahasiswa tidak disiplin. Kemudian yang kedua adalah control risk, di mana masih adanya potensi kesalahan walaupun sudah ada kontrol internalnya. Contohnya, walaupun sudah ada absensi, masih ada potensi mahasiswa tidak disiplin karena titip absen. Kemudian yang ketiga adalah detection risk, yaitu potensi kesalahan karena prosedur audit yang dilakukan mungkin tidak dideteksi adanya error yang cukup. Contohnya, sudah ada sidik jari tapi tetap lupa absen. Dan yang terakhir adalah audit risk, yaitu kesalahan dalam audit. Contohnya, dalam absensi elektronik masih bisa dibobol. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai proses audit TI. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa tonton terus. Baik, animasi berikut juga akan memberikan gambaran pengayaan proses audit. Persilakan ditonton kembali.